Apakah saat ini Anda seperti merasa terjepit di tengah-tengah antara tuntutan orang tua dan kebutuhan anak-anak? Jika iya, mungkin Anda sedang mengalami apa yang disebut sandwich generation. Fenomena ini kian relevan di zaman modern dan memahami perbedaannya bukan hanya menarik, tapi juga penting untuk merencanakan keuangan Anda serta kesejahteraan emosional Anda. Karena ini dapat membantu Anda memahami semua itu agar Anda bisa mengambil langkah penting selanjutnya. Apakah Anda siap untuk mendengarkannya? Namun sebelum mulai ke pembahasannya, bagi Anda yang baru lihat video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman Anda untuk perkembangan channel Vibis ini ke depannya. Dan kami juga memiliki Telegram yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi, yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud sandwich generation? Istilah ini merujuk pada generasi yang berada di posisi tengah, di mana mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat anggota keluarga di atas dan di bawah mereka. Bayangkan sebuah sandwich. Bagian roti atas adalah orang tua kita yang mungkin memerlukan perawatan, kesehatan, atau dukungan emosional. Kemudian bagian bawah adalah anak-anak kita yang memerlukan pendidikan, perhatian, dan asuhan. Sedangkan kita ini adalah isian di tengahnya yang berusaha memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Tapi mengapa fenomena ini semakin relevan di zaman kita sekarang? Dengan meningkatnya harapan hidup dan usia pernikahan yang semakin muda di beberapa kalangan, banyak individu yang menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka harus mendukung kedua belah pihak. Tidak hanya itu, tantangan ekonomi modern, biaya pendidikan yang meningkat, serta biaya kesehatan yang tinggi menjadikan beban finansial menjadi lebih berat bagi sandwich generation. Dalam era informasi dan mobilitas tinggi ini, kita dituntut untuk lebih adaptif. Kehadiran sandwich generation bukan hanya menjadi fenomena sosial, tetapi juga sebuah tantangan keuangan dan emosional yang memerlukan strategi khusus untuk dihadapi bersama. Nah, tahukah Anda bahwa sandwich generation bukan hanya satu jenis? Ya, seperti sandwich yang ada di restoran favorit Anda. Ada berbagai variasi dari sandwich generation yang kita perlu kenali. Yang pertama, traditional sandwich generation. Mari kita mulai dengan yang paling umum. Traditional sandwich generation ini adalah kita yang merasa terjepit antara tugas merawat anak-anak kita yang masih kecil atau remaja dengan merawat orang tua kita yang mungkin sudah lanjut usia atau memiliki kebutuhan khusus. Mereka berada di tengah-tengah, mencoba menyeimbangkan peran sebagai orang tua dan anak sekaligus. Yang kedua, ada club sandwich generation. Ini agak lebih kompleks. Bayangkan Anda memiliki beban merawat orang tua, anak dewasa yang mungkin sudah menikah, atau bahkan memiliki anak sendiri dan cucu. Bisa dibilang ini adalah level master mode dari sandwich generation. Yang ketiga, kita mempunyai open face sandwich generation. Mereka ini hanya merawat satu generasi, baik itu anak-anak atau orang tua, tetapi dengan beban yang jauh lebih intens. Misalnya, mereka menjadi caregiver utama untuk orang tua yang memiliki penyakit kronis atau anak-anak dengan kebutuhan khusus. Setiap jenis memiliki tantangannya sendiri, dan memahami perbedaannya membantu kita untuk merancang strategi keuangan dan emosional yang lebih tepat. Selain itu, memahami posisi kita dalam spektrum ini dapat memberikan kita perspektif yang lebih baik tentang kebutuhan dan ekspektasi kita. Nah, Sobat Wibis, tipe mana yang paling menggambarkan situasi Anda saat ini? Atau mungkin Anda mengenal seseorang yang berada di salah satu tipe-tipe ini? Mari kita lanjutkan diskusi untuk memahami lebih dalam lagi masing-masing jenis dan bagaimana cara menghadapinya. Selanjutnya, kita akan membandingkan traditional sandwich generation, club sandwich generation, dan open face sandwich generation. Mulai dari lingkungan hidup. Traditional sandwich generation, lingkungannya terdiri dari merawat anak-anak yang masih dalam tahap sekolah.
atau remaja, sambil merawat orang tua yang mungkin sudah memasuki masa senja. Ada harapan untuk menjadi role model bagi anak-anak, sementara di saat yang sama menjadi pendukung bagi orang tua. Di lain sisi, klub Sandwich Generation lingkungannya jauh lebih kompleks. Mereka mungkin merawat orang tua, anak dewasa yang mungkin sudah memiliki keluarga kecil mereka sendiri, dan bahkan cucu. Bayangkan rumah dengan 3 atau 4 generasi yang tinggal bersama. Open Face Sandwich Generation. Dan untuk Open Face Sandwich Generation ini lingkungannya lebih fokus. Mereka hanya merawat satu generasi, tetapi dengan intens yang jauh lebih besar. Mungkin menjadi caregiver utama untuk orang tua dengan penyakit kronis atau anak dengan kebutuhan khusus. Dari sisi tantangan finansial, traditional sandwich generation mungkin menanggung biaya pendidikan anak-anak dan biaya kesehatan orang tua. Dua sumber pengeluaran besar yang berjalan secara bersamaan. Untuk klub Sandwich Generation, tantangannya meningkat. Selain biaya pendidikan dan kesehatan, mereka mungkin juga menanggung biaya pendidikan lanjutan anak dewasa atau bahkan biaya kehidupan sehari-hari anak dewasa yang belum mandiri. Belum lagi jika ada cucu yang turut mereka rawat. Open Face mungkin memiliki fokus pengeluaran. Misalnya, hanya berfokus pada biaya kesehatan intensif orang tua atau pendidikan khusus bagi anak mereka. Dari sisi beban emosional, traditional sandwich generation mungkin terbagi antara keinginan untuk menjadi orang tua yang baik dan anak yang peduli pada orang tua mereka. Ada rasa bersalah yang mungkin timbul saat harus memilih antara acara sekolah anak atau kebutuhan orang tua. Dari sisi beban emosional klub sandwich generation, emosi bisa menjadi roller coaster. Konflik antar generasi, tekanan untuk memenuhi harapan sebagai orang tua, menjadi kakek atau nenek, dan anak, serta menyeimbangkan waktu dan perhatian bagi semua anggota keluarga. Sisi beban emosional open face sandwich generation mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab yang sangat berat dari satu sisi, misalnya stres merawat orang tua atau anak. Beban emosionalnya bisa sangat mendalam dan intens. Setiap tipe sandwich generation tentu memiliki tantangan uniknya masing-masing. Memahami perbedaannya bukan hanya membantu kita mempersiapkan diri dari segi finansial, tetapi juga emosional. Kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, bukan? Seiring kita mendalami perbandingan 3 jenis sandwich generation, satu hal yang jelas terlihat. Meski ada banyak kesamaan di antara mereka, setiap jenis memiliki tantangan dan dinamika yang spesifik. Seperti sebuah fingerprint atau sidik jari, setiap situasi tiap individu adalah unik. Penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada beban finansial, tetapi juga memahami beban emosional yang bisa timbul. Ini bukan hanya soal uang, tapi tentang kualitas hidup, kesejahteraan mental, dan hubungan antar anggota keluarga. Jadi apa langkah selanjutnya? Tentu saja merencanakan. Setiap jenis sandwich generation membutuhkan strategi keuangan yang disesuaikan, mulai dari pengaturan anggaran, asuransi, hingga investasi. Tetapi di samping itu, dukungan emosional adalah kunci. Mungkin itu berarti mencari komunitas pendukung, konseling, atau hanya mengambil waktu untuk diri sendiri. Dengan memahami posisi kita dalam spektrum sandwich generation dan mengambil langkah-langkah proaktif, kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih seimbang, sejahtera, dan tentu saja dengan hati yang lebih tenang. Nah, itulah pembahasan tentang sandwich generation. Kami ingin mendengar komentar Anda di kolom komentar. Share video ini jika bermanfaat, berikan like, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.